Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Turki. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan presentasi maupun analisis terhadap eh, pilihan yang saya ambil, yaitu di sini jaringan syaraf tiruan Kohonen. Jadi yang saya pilih itu adalah JST Kohonen, jaringan syaraf tiruan Kohonen. Baik, yang pertama yang terlebih dahulu saya akan jelaskan yaitu artificial intelligence. Apa sih itu AI? Nah, artificial intelligence sendiri adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI mencakup kemampuan seperti belajar, memahami, menganalisis, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara mandiri. Tujuan utama AI adalah untuk menciptakan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi, menyelesaikan masalah kompleks, atau bahkan meniru perilaku manusia. Nah, kemudian jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, khususnya neuron-neuron biologis. JST bertujuan untuk meniru cara otak manusia memproses informasi dengan menggunakan struktur berupa lapisan atau layer yang terdiri dari banyak neuron, nodes atau jenis buatan. Struktur JST. Nah, yang pertama itu lapisan input, tempat data awal dimasukkan ke jaringan. Kedua, lapisan tersembunyi, hidden layer, tempat proses transformasi data terjadi, di mana pola atau hubungan kompleks dianalisis. Kemudian yang ketiga, lapisan output, memberikan hasil dari proses jaringan. Komponen utama JST yang pertama itu ada neuron, unit dasar memproses informasi, bobot, parameter yang menghubungkan neuron, menentukan pengaruh suatu input terhadap output. Kemudian fungsi aktivasi, fungsi matematis yang menentukan apakah neuron ini akan diaktifkan atau tidak, misalnya ReLU, sigmoid, atau TAN. Proses pelatihan training melibatkan penyesuaian bobot untuk meminimalkan kesalahan menggunakan algoritma seperti backpropagation. Nah, jaringan syaraf tiruan Kohonen. Jaringan saraf tiruan Kohonen adalah salah satu jenis JST yang dikembangkan oleh Tufo Kohonen pada tahun 1980-an. JST Kohonen digunakan untuk memetakan data multivarian ke dalam peta berdimensi rendah, biasanya 2D, tanpa memerlukan tabel label data. Proses ini dikenal sebagai pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Nah, proses kerja JST Kohonen yang pertama itu inisialisasi, yaitu bobot awal untuk setiap neuron di peta diatur secara acak. Kemudian yang kedua, input data, data dimasukkan satu persatu ke jaringan. Kemudian yang ketiga, pemilihan BMU, Base Matching Unit. Neuron yang paling mirip dengan data input dipilih berdasarkan jarak, misalnya jarak Euclidean. Keempat, pembaruan bobot BMU dan neuron-neuron di sekitarnya dipengaruhi agar lebih mirip dengan input. Kemudian yang kelima, proses iteratif. Langkah 2 sampai 4 diulang hingga jaringan terorganisasi sepenuhnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis terhadap artikel atau jurnal yang sudah saya dapatkan. Di sini itu berjudul Jaringan Syaraf Tiruan dalam Menganalisis Algoritma Kohonen untuk Pengenalan Pola Penyakit Paru. Nah, adapun yang pertama dari segi abstrak, di sini algoritma Kohonen pada jaringan saraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru dalam mempercepat proses pembelajaran training yang signifikan dan klasifikasi yang akurat dalam mengenali pola suatu penyakit. Algoritma backpropagation merupakan salah satu algoritma pembelajaran supervised learning, yaitu pembelajaran yang membutuhkan pengawasan dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pendahuluan. Nah, salah satu teknik komputasi yang dikelompokkan dalam AI adalah jaringan syaraf tiruan, artificial neural network. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan yang dirancang dan dilatih untuk memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh manusia dalam menyelesaikan persoalan yang rumit dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot.
sinapsisnya. Nah, di sini adapun metode yang digunakan yaitu di sini ada algoritma backpropagation. Kemudian yang kedua ada prosedur pelatihan backpropagation. Kemudian di sini ada propagasi maju. Setiap unit. Yang kedua prosedur pelatihan backpropagation. Di sini bagiannya ini ada langkah 1, kedua, kemudian di sini ada propagasi maju ya. Kemudian ada propagasi balik seperti yang bisa dilihat di sini rumus-rumus yang digunakan. Kemudian ada yang ketiga itu algoritma Kohonen ya. Jadi jaringan Kohonen telah banyak dimanfaatkan untuk mengenal pola baik berupa pola, citra, suara dan lain-lain. Nah, di sini yang kalau kita bisa lihat di sini rumus yang dipakai ya secara otomatis dirumuskan seperti ini. Nah, kemudian di keempat itu ada langkah-langkah algoritma Kohonen. Berikut merupakan langkah-langkah algoritma Kohonen. Yang pertama itu ada 0, inisialisasi bobot ya. Set parameter tetangga, set parameter linear rate. Kemudian di sini ada 1, kerjakan jika kondisi berhenti bernilai false. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian proses penelitian. Nah, data yang digunakan adalah data sekunder dari gejala umum pneumonia atau radang paru-paru dan TBC paru-paru atau tuberkulosis paru-paru yang diambil dari sumber jurnal yang ada di sini. Nah, data input yang digunakan sendiri itu ada 3, yaitu berdasarkan umur dan jenis kelamin, berdasarkan gejala penyakit, berdasarkan lingkungan dan kebiasaan. Nah, di sini yang pertama dibahas dataset berdasarkan umur dan jenis kelamin. Jadi di tabel 1 ini kalau kita lihat ya, di sini ada umur atau usia, terus ada jenis kelaminnya. Nah, skalanya sini ada di bawah 20 tahun, 20 sampai 35 tahun dan seterusnya. Nah, penilaiannya pun ada 0,06 dan sampai di angka 1. Nah, di tabel 2 ini kita bisa lihat di sini ada penilaian kriteria identitas pasien berdasarkan pneumonia radang paru-paru. Nah, di sini ada gejala penyakit yang pertama itu ada batuk. Ya, di sini skala NET-nya juga diuji dan penilaiannya juga ada. Yang kedua itu ada batuk yang disertai sulit bernapas ya. Kemudian hasil ronsen dada menunjukkan ada bagian yang berwarna putih-putih di bagian kiri atau bagian kanan paru. Ya. Kemudian selanjutnya terdeteksi ada bakteri atau jamur pada pengujian sampel dahak. Ya. Kemudian hasil tes darah menunjukkan peningkatan sel darah putih dengan dominasi neutrofil untuk pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri. Ya. Jadi di sini bisa dilihat semua. Kesulitan bernapas disertai gejala cyanosis sentral, sulit minum, terdengar napas yang kasar, dan jika diperiksa dengan stetoskop akan terdengar suara yang lemah. Nah, kemudian yang ketiga di sini bisa kita lihat juga ada tabel penilaian kriteria identitas pasien berdasarkan TBC paru. Di sini gejala penyakitnya yang tadi ya. Di sini ada batuk darah, demam, sesak napas, sakit dada persisten, suara serak, perut, perahu, ujung jari membesar dan terasa sakit, berat badan menurun dan kehilangan nafsu makan. Nah, kemudian yang keempat di sini ada penilaian kriteria identitas pasien berdasarkan lingkungan dan kebiasaan. Nah, di sini bisa dilihat ya, lingkungan dan kebiasaannya itu adalah perokok, lokasi dekat pabrik atau daerah polusi tinggi, riwayat anggota keluarga penderita penyakit paru. Nah, di sini ada dijelaskan ya bahwa setiap penilaian kriteria akan diberikan bobot sesuai dengan keinginan si pembuat. Di sini untuk kriteria penilaian identitas pasien karena tidak terlalu signifikan mempengaruhi diagnosa maka diberikan bobot 20%. Penilaian gejala penyakit diberikan 50%. Penilaian diberikan bobot lebih tinggi karena dianggap sangat mempengaruhi diagnosa secara signifikan. Penilaian lingkungan dan kebiasaan pasien diberikan bobot 30% dan bentuk representasi bobot sistem ini disajikan pada tabel kelima. Nah, selanjutnya di sini ada
arsitektur jaringan saraf tiruan ya. Jadi sini ada inputnya, ada hidden layer dan juga output. Di sini ada proses yang kita bisa lihat. Nah, dan ini adalah keterangannya. Selanjutnya itu ada pembuatan awal ya. Untuk melakukan training terhadap data, maka jumlah hidden layer harus diisi terlebih dahulu. Untuk inisiasi bobot awal dapat dipilih metode Kohonen. Jika tidak dipilih, maka sistem akan melakukan pembuatan secara random. Nah, di sini kita harus memilih Kohonen terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat di gambar kedua. Ini adalah program saat dilakukan pembobotan. Nah, dari gambar 2 ini dapat dilihat bobot yang digunakan dari setiap input yang dibuat. Nah, berdasarkan penilaian kriteria yang diperoleh dari faktor risiko tinggi sampai terendah dengan penilaian secara spesifik atau dasar referensi dokter spesialis paru. Nah, dalam penelitian dari segi umur dan jenis kelamin pasien, kasus laki-laki lebih sering terjangkit kanker paru dan pasien berjenis kelamin wanita. Oleh karena itu, bobot jenis kelamin laki dibuat lebih tinggi daripada jenis kelamin perempuan. Bobot keseluruhan dibuat 20%. Nah, di sini ya kalau kita lanjut, di sini ada pengisian nilai bias juga. Nah, setelah selesai melakukan pembuatan maka ditentukan nilai bias yang akan digunakan dari input layar menuju hidden layer. Di sini bisa dilihat di gambar 3 ada program saat dilakukan pengisian nilai bias. Ya, datanya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu di bagian input data ya, selesai melakukan pembuatan dan pengisian konstan maka dilanjutkan input data ke form pelatihan. Nah, bisa dilihat di gambar 4. Ini adalah program saat dilakukannya input data. Kemudian yang selanjutnya itu training data. Nah, setelah dilakukan pembuatan dan input data, maka langkah selanjutnya adalah data latih. Nah, proses pelatihan akan berhenti jika pada awal ditentukan jumlah epoch maksimum dan apabila batas error telah tercapai. Nah, ini bisa dilihat di gambar 5. Ini adalah program saat dilakukan pelatihan. Kemudian di gambar 6 ini adalah pola output pelatihannya seperti ini. Nah, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Dalam kedua metode yang digunakan, nilai bobot dan bias sangat berperan penting untuk mengenal pola yang digunakan. Nah, di sini analisis terhadap bobot dapat dilihat dari dua jenis bobot yang digunakan. Yang pertama, bobot dari input layer menuju hidden layer. Semakin besar nilai bobot dari lapisan input menuju hidden layer, maka signal output yang dihasilkan hidden layer akan meningkat. Hal ini akan membuat informasi error semakin kecil. Kemudian yang kedua, bobot dari hidden layer menuju output layer. Perubahan nilai bobot dari hidden layer menuju output layer memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan bobot dari lapisan input menuju hidden layer. Di sini bisa dilihat beberapa nilai tambahan dari input yang merupakan dari data pengenalan pola. Itu ada pengaruh bias, pengujian terhadap program, pengujian dengan algoritma backpropagation. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di gambar 7 ada hasil pengujian dengan algoritma backpropagation ya. Nah, ditampilkan menggunakan grafik. Di sini juga kita bisa lihat grafiknya. Grafik dari hasil pengujian dengan algoritma backpropagation dalam bentuk grafik. Nah, kalau dilihat di sini ya bahwa penyakit paru-paru pneumonia lebih cepat ditemukan daripada penyakit paru-paru TBC. Nah, selanjutnya pengujian dengan algoritma Kohonen pada JST backpropagation. Di percobaan ini juga menggunakan data yang dimasukkan secara manual pada sistem berdasarkan gejala yang dialami pasien. Data tersebut diolah dengan menggunakan algoritma Kohonen pada pembuatannya dan setelah itu dilanjutkan menggunakan algoritma backpropagation agar diketahui prediksi penyakit yang diderita pasien, apakah termasuk pneumonia atau TBC paru-paru. Nah, data yang digunakan sebagai data training berjumlah 35 data. Hasil dari percobaan tersebut disajikan dalam gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar 9 ini adalah hasil percobaan dengan algoritma Kohonen dan di sini juga ditampilkan lagi melalui grafik ya. Nah, selanjutnya di hasil pengujian dengan penggabungan algoritma backpropagation dengan algoritma Kohonen. Di sini teman-teman bisa lihat di gambar 11. Di sini ada hasil percobaan dengan penggabungan algoritma Kohonen dengan algoritma backpropagation.
Nah, di tabel 6 ini adalah tabel perbandingan nilai error pada algoritma backpropagation dan algoritma Kohonen pada bobot awal. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari errornya itu dari backpropagation, Kohonen pada backpropagation juga. Nah, di tabel 7 selanjutnya itu ada tabel perbandingan nilai error pada algoritma backpropagation dan algoritma Kohonen dengan bobot awal. Nah, seperti ini. Kemudian di pembahasan selanjutnya itu kesimpulan. Jadi, jaringan syaraf tiruan backpropagation dengan algoritma Kohonen pada jaringan syaraf tiruan backpropagation pada penelitian ini dapat mengenali pola dengan baik sesuai dengan target. Algoritma Kohonen pada jaringan syaraf tiruan backpropagation dapat melakukan pembelajaran dan pengenalan terhadap suatu pola dengan tingkat kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang hanya menggunakan syaraf tiruan backpropagation, di mana dengan pembuatan awal menggunakan algoritma Kohonen mampu mengurangi error dalam backpropagation sehingga hasil pengenalan pola menjadi lebih akurat dibanding dengan pembuatan awal menggunakan random. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.